kita membaca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas dipersilakan. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ibu absen ya sebelum mulai pelajaran. Ayla, Aisyah, Alina. Oke anak-anak, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan kalian berdiri. Yang mau jadi dirijen silakan maju ke depan. Ibu apresiasi ya. Silakan kalian duduk kembali. Kalian ingat materi yang sebelumnya tentang apa, Nak? Materi yang kita pelajari kemarin adalah materi tentang desain ilustrasi. Kita ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama ada Menjelaskan pengertian poster. Oke, yang kedua tentang Menjelaskan kriteria karya poster dapat disebut sebagai karya desain. Oke, yang ketiga tentang Menganalisis unsur-unsur dalam
Oke, yang keempat, membuat desain poster untuk promosi tempat wisata di daerahnya. Oke, betul. Ya, itu tujuan pembelajaran kita. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke ice breaking, Ibu akan menyebutkan 2 asesmen penilaian kita. Yang pertama yaitu penilaian sikap ya. Yang kedua penilaian formatif. Oke, itu penilaian kita. Baiklah anak-anak, kita ice breaking, silakan berdiri. Oke, silakan duduk kembali. Di sini ada pertanyaan formatif. Ya, silakan kalian menjawab. Nomor 1, apakah kalian pernah melihat poster? Siapa yang menjawab? Jawabannya adalah pernah. Contohnya ada di poster bioskop dan poster kampanye ketua OSIS. Soal nomor 2, apakah tahu tujuan pembuatan poster? Siapa yang tahu tujuan pembuatan poster? Ayo. Tujuan pembuatan poster adalah untuk mengajak, membujuk, atau menghimbau masyarakat untuk melakukan sesuatu yang telah digambarkan dalam poster. Soal nomor 3, apakah kalian tahu cara membuat poster? Siapa yang tahu? Ukuran media, perhatikan gambar, perhatikan font, memiliki konsep tema, perhatikan warna, perhatikan prinsip gaya layout, dipasang pada tempat yang strategis. Di sini ada pengertian poster. Apa? Pengumuman atau iklan dalam bentuk gambar atau tulisan yang berisikan himbauan atau ajakan untuk melakukan sesuatu dan biasanya ditempelkan di dinding atau tempat-tempat strategis yang sering dilalui banyak orang dan mudah terbaca. Syarat poster itu yang pertama apa? Bahasa dan kalimat yang digunakan harus sederhana supaya mudah dipahami oleh masyarakat. Yang kedua, Kalimat pada poster harus singkat, padat, dan jelas. oke, yang ketiga merupakan kombinasi antara gambar yang menarik dengan tulisan yang padat informasi. Terus yang keempat memiliki desain yang menarik agar
tertarik membaca. Yang kelima apa? Poster harus dipajang di tempat-tempat yang dilalui banyak orang. Oke, yang kelima, poster harus dipajang di tempat-tempat yang dilalui banyak orang, ya kan? Oke, yang keenam, poster Harus berukuran besar agar dapat dibaca dan dilihat banyak orang. yang ketujuh, bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan poster harus Mempunyai kualitas baik agar poster tidak cepat pudar atau rusak. ciri-ciri poster. Yang pertama, Menarik perhatian ketika terlihat orang. yang kedua itu Mengandung kalimat-kalimat persuasif atau bersifat ajakan. yang ketiga, Dapat menyebabkan kesan meskipun dibaca sambil berlalu. lanjut. Menggunakan gambar, sketsa atau tulisan dan perpaduan warna. Nah, lanjut di Desain di atas sebuah kertas atau kain. di sini ada prinsip poster. Itu ya. Yang pertama apa? Direkayasa sedemikian rupa sehingga poster tersebut seakan-akan bersuara, "Lihatlah aku." Gambaran yang disajikan harus memperlihatkan segi artistik, sederhana dan memperhatikan komposisi warna yang pas. Yang ketiga apa, Nak? Ukuran media disesuaikan dengan kondisi tempat dan isi pesan. Yang keempat, Kalimat-kalimat yang digunakan harus diutarakan dalam bahasa yang sederhana, populer, familiar, dan akrab. Ukuran hurufnya pun harus sederhana serta tidak aneh-aneh. nah, yang kelima apa? Mampu mempengaruhi dan memotivasi perilaku orang yang melihatnya. Yang keenam, poster dapat dibuat di Atas kertas, titrek, kain, batang, kayu, seks, dan rekaman lainnya. terus 7. Pemasangan dapat dalam ruangan, di luar ruangan, di media massa. Di sini ada jenis-jenis poster. Berikut ini jenis poster. Yang pertama ada Poster kegiatan. poster kegiatan itu bersifat pemberitahuan. Berarti kalian beritahu ke orang, gitu kan? Kalian ada kegiatan nih, kalian beritahu ke orang. Itu namanya poster kegiatan, paham? Dengan tujuan agar pembaca tahu, mengikuti atau mendatangi kegiatan yang diadakan tersebut. Kemarin sudah kan ya poster kelima? Nah, itu kan ada kegiatan ya Kak? Ada pemilihan ketua OSIS ya kan? Tuh, terus ada poster poster pendidikan yang isinya mendidik ya kan? Supaya kalian tuh giat untuk belajar. Terus ada poster layanan masyarakat yang berisi informasi umum tentang suatu hal tertentu yang bertujuan mengedukasi masyarakat seperti poster bahaya narkoba dan bahaya rokok. Pernah kan lihat bahaya rokok? Pernah. Terus ada poster niaga. Poster penawaran sebuah produk atau jasa dimaksudkan agar pembaca membeli atau memakai jasa yang ditawarkan. Poster kampanye ya. Tuh, poster kampanye adalah poster yang berisikan ajakan untuk memilih calon tertentu. Poster komik, ada poster komersial. Apa itu poster komersial? Poster yang bertujuan untuk mempromosikan suatu produk dari suatu perusahaan. Ada poster Propaganda. propaganda. Contoh
poster pendidikan. Yang kedua, oke, itu ada poster kampanye. Apa ini? Komik ya. Oke, terus yang keempat, itu ada poster berjualan. Baiklah anak-anak, Ibu akan membagikan LKPD, nanti kalian diskusi ya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian isi. Nanti kalian presentasikan. Paham? Silakan kalian diskusi.
Oke, kita presentasi ya. Kelompok 1, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Raida Munifa, Syaira Kartunada, Rohma Asita, Muhammad Agung Wicaksana, Muhammad Danu Prasetya, dan Ilyas Adil Fitra akan mempresentasikan LKPD tentang desain poster. A. Sebutkan jenis poster di bawah ini. 1. Poster komik, 2. Poster niaga, 3. Poster kesehatan, 4. Poster kelas, 5. Poster pendidikan, dan 6. Poster pencarian orang. D. Buatlah desain poster tentang pandemi COVID-19. C. Bandingkan kelebihan dan kekurangan poster teknik tradisional, digital, dan hybrid. Kelebihan tradisional lebih bisa mengekspresikan kreativitas. Kekurangan tradisional lebih banyak menghabiskan peralatan, waktu, dan lain-lain. Kelebihan digital lebih cepat dan lebih canggih. Kekurangan digital hanya bisa diakses dengan menggunakan internet. Kelebihan hybrid lebih unik dan kreatif. Kekurangan hybrid lebih banyak menggunakan biaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang berisi alias Aila, Arlina, Atika, Dita, Livia, Zahra. Sebutkan jenis poster di bawah ini. Yang pertama ada poster komik, poster niaga. Yang ketiga ada poster kesehatan. Yang keempat poster pendidikan. Yang kelima poster pendidikan. Yang terakhir ada poster pencarian. Buatlah desain poster tentang pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Ini ada gambar dari kelompok kami. Bandingkan kelebihan dan kekurangan poster teknik tradisional, digital, dan hybrid. Teknik tradisional, kekurangannya adalah waktu yang dibutuhkan lebih lama. Jika melakukan kesalahan akan sulit diperbaiki. Kelebihannya adalah bisa menciptakan poster yang unik dan cenderung mendorong kreativitas dan inovasi. Teknik digital, kelebihannya adalah pembuatan yang cenderung mudah karena tidak memerlukan alat dan bahan, dan kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan mudah. Kekurangannya yaitu harus mempelajari aplikasi yang akan digunakan dan menyebabkan ketergantungan dengan teknologi. Poster hybrid, kekurangannya adalah memiliki hasil yang unik, sedangkan kekurangannya yaitu pembuatannya yang rumit dan biaya yang lebih tinggi atau mahal. Terima kasih. Kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 yang berisi Kaila Nurul, Anissa, Sakila, Novita, Feli, Dwi. A. Sebutkan jenis poster di bawah ini. Poster film, poster jasa, poster kesehatan, poster literasi, poster pendidikan, dan poster pencarian orang. B. Buatlah desain poster tentang pandemi COVID-19 yang meneladani dunia. Bisa dilihat ini poster yang kami buat. C.
Bandingkan kelebihan dan kekurangan poster teknik tradisional, digital, dan hybrid. 1. Poster teknik tradisional. Kelebihannya adalah 1. Sentuhan artistik, 2. Kesan personal dan eksklusif, 2. Poster teknik digital. Kekurangannya adalah proses yang memakan waktu, biaya material. 2. Poster teknik digital. Kelebihan efisien waktu dan biaya, kemudahan reproduksi, fleksibilitas. Kekurangannya adalah kekurangan sentuh personal. 3. Teknik hybrid. Kelebihannya menggabungkan kekuatan dua teknik. Kekurangannya proses yang lebih rumit. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, dipersilakan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 4 yang beranggota, yang pertama ada Almira Duyandara, yang kedua ada Aisyah Syaki Hafizah, yang ketiga ada Aulia Ramadhani, yang keempat ada Cinta Irwanita, yang kelima ada Mufli Setia Praongga. Yang sebutkan jenis poster di bawah ini. Yang pertama ada poster film, yang kedua ada poster niaga, yang ketiga ada poster layanan masyarakat, yang keempat ada poster kelas, yang kelima ada poster pendidikan, yang keenam ada poster dicari. Dibuatlah desain poster tentang pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Inilah hasil dari kami. Bandingkan kelebihan dan kekurangan poster teknik tradisional, digital, dan hybrid. Poster teknik tradisional, kelebihannya adalah perancang lebih leluasa mendesain dengan menggunakan pensil. Kekurangannya adalah perancang harus menyediakan banyak duplikasi gambar sketsa agar dapat membuat alternatif gambar lainnya. Poster teknik digital, kelebihannya adalah kemampuan untuk menampilkan konten yang lebih dinamis dan menarik perhatian audien dengan audio, video, dan animasi. Kekurangannya adalah ketergantungan pada teknologi dan kebutuhan untuk menguasai aplikasi atau software tertentu. Poster teknik hybrid, kelebihannya adalah perancang dapat mendesain cerita menggunakan pensil dan membuat konten cerita dengan leluasa. Kekurangannya adalah perancang harus menyediakan banyak duplikasi gambar agar dapat membuat alternatif gambar lainnya. Ketergantungan pada teknologi dan kebutuhan untuk menguasai aplikasi atau software tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah hasil diskusi kalian. Menyimpulkannya adalah melalui pembelajaran belajar kreativitas dan suatu karya menjadikan suatu usaha sejak dini, memulai dengan cara yang sederhana. Kita masuk ke asesmen formatif. Silakan kalian isi. Oke, anak-anak, dikumpul kembali. Refleks. Dikumpul kembali asesmennya. Silakan dikumpul. Oke, nah baiklah, Ibu akan membagikan lembar refleksi diri. Ibu akan menjelaskan lembar refleksi diri kalian ya, refleksi. Nah, yang pertama itu ada saya senang mengikuti pembelajaran seni budaya hari ini. Kalian contek nomor 1, 2, 3, atau 4, oke? Yang kedua, saya sangat menyukai setiap aktivitas yang diikuti selama mengikuti pembelajaran seni budaya hari ini, oke? Yang ketiga, saya paham dengan tujuan pembelajaran seni budaya hari ini. Yang keempat, saya membuat tugas secara mandiri apabila tugas tersebut harus dilakukan secara individu.
5. Saya senang bekerja sama dengan semua teman, baik dengan kelompok sendiri atau dengan kelompok lain di kelas. 6. Saya siap saling membantu dan berkolaborasi melakukan tugas kelompok. 7. Saya sudah paham materi ini. 8. Saya sudah paham manfaat mempelajari materi hari ini. Di sini ada lembar refleksi diri, pengetahuan dan keterampilan. 1. Saya sangat memahami tentang mendesain poster. Pilihannya apa? 1, 2, 3, 4. 2. Saya dapat memahami tentang unsur-unsur poster. 3. Saya dapat menjelaskan langkah-langkah membuat poster. 4. Saya dapat bercerita manfaat mempelajari mendesain poster. 5. Saya dapat memahami macam-macam poster. Yang di bawah ini adalah buatlah catatan singkat, ya, paham? Baiklah, Ibu akan membagikan lembar refleksi diri kalian. Ibu kasih waktu 6 menit ya. Nanti kalian baca ke depan. Oke, dikumpulkan lembar refleksi diri. Yang membaca lembar refleksi diri yaitu Muhammad Agung Wijaksana. Bacakan lembar refleksi diri kamu. 1. Saya senang mengikuti pembelajaran seni budaya hari ini. Jawabannya sangat senang. Saya sangat menyukai setiap aktivitas yang diikuti selama mengikuti pelajaran seni budaya hari ini. Sangat senang. Saya paham dengan tujuan pembelajaran seni budaya hari ini. Jawabannya sangat senang. Saya membuat tugas secara mandiri apabila tugas tersebut harus dilakukan secara individu. Jawabannya sangat senang. Saya senang bekerja sama dengan semua teman, baik dengan kelompok sendiri atau dengan kelompok lain di kelas. Jawabannya sangat senang. Saya siap saling membantu dan berkolaborasi melakukan tugas kelompok. Jawabannya sangat senang. Saya sudah paham materi hari ini. Jawabannya sangat senang. Saya sudah paham manfaat mempelajari materi hari ini. Jawabannya sangat senang. Saya dapat memahami tentang mendesain poster. Jawabannya sangat senang. Saya dapat memahami tentang unsur-unsur poster. Jawabannya sangat senang. Saya dapat menjelaskan langkah-langkah membuat poster. Jawabannya sangat senang. Saya dapat bercerita manfaat mempelajari mendesain poster. Jawabannya sangat senang. Saya dapat memahami macam-macam poster. Jawabannya sangat senang. Agung, silakan duduk kembali. Sudah dipahami? Sudah. Siap dikoreksi? Siap. Minggu depan kita praktek gambar. Oke, paham? Paham. Ibu akan memotivasi kalian rajin-rajinlah belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, baiklah. Di akhir pelajaran ada sebaiknya membaca doa. Marilah teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baiklah anak-anak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi